Yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktum fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berdomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Wudu, dan kita juga masih pada bab yang sama dengan pertemuan yang lalu, bab ke-24 pada kitab yang keempat, Babul Wudu'i Salasa, bab di mana Rasulullah SAW sering dan acap kali mencontohkan kepada kita wudunya beliau diulang sebanyak 3 kali pada saat setiap kali membasuh ataupun menyapu anggota tubuh wudu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, jika kita pada pertemuan yang lalu sudah membaca hadis nomor 159 di dalam bab ke-24, di mana pada hadis itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendemonstrasikan di hadapan para tabi'in bagaimana tata cara wudu yang pernah ia lihat dahulu dari Rasulullah SAW. Maka Utsman bin Affan pun pelan-pelan mendemonstrasikan cara berwudu yang diulang sebanyak 3 kali pada setiap kali beliau membasuh ataupun menyapu anggota tubuh wudunya. Baru kemudian di akhir daripada praktek atau demonstrasi wudunya Utsman bin Affan itu, beliau kemudian berkata, "Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Utsman berkata, sebagaimana juga sabda Nabi setelah beliau mendemonstrasikan wudu di hadapan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man tawadda'a
mawdu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, yang diriwayatkan kepada kita oleh Utsman, summa shalla raka'ataini la yuhaddits, kemudian atau la yuhdats, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat dan dia tidak berhadas fihi ma nafsahu, di antara wudu dengan sholat 2 rakaat yang dia tunaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menghapus dosa-dosa yang telah ia lakukan terdahulu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, hadis 160 ini meriwayatkan atau teriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari, sama sebenarnya dengan hadis yang sudah kita baca tadi di dalam hadis nomor 159. Sama-sama diriwayatkan oleh Humran maulanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Humran ini hamba sahayanya Utsman. Jadi Humran inilah yang sama-sama meriwayatkan kepada kita baik hadis nomor 159 maupun hadis nomor 160, tapi dengan konteks dan makna yang berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis nomor 160 Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita an Ibrahim qala Shalih bin Kaisar qala Ibnu Syihab al-Zuhri walakinna Urwata yuhadditsu an Humran, tetapi yang meriwayatkan dari Humran kepada kita sampai hadis itu kepada Imam Bukhari bukan lagi sosok tabi'in yang bernama Atha bin Yazid radhiyallahu anhu. Kalau di dalam riwayat hadis nomor 159 mata rantai sanad yang bersambung hadisnya dari Imam Bukhari ke Humran, hamba sahayanya Utsman bin Affan melalui jalur tabi'in yang bernama Atha bin Yazid radhiyallahu anhu, akhbarahu anna Humran maula Utsman akhbarahu. Humran ini atau Atha bin Yazid ini pernah dikhabarkan, pernah disampaikan oleh Humran hamba sahayanya Utsman, akhbarahu, dia menyampaikan kepada Atha bin Yazid annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi'ina'in, beliau pernah lihat suatu hari Utsman bin Affan minta didatangkan air seember untuk dia kemudian demonstrasikan tata cara berwudu sebagaimana dulu ia melihat wudunya Rasulullah SAW. Itu sanad dalam hadis nomor 159. Sedangkan sanad hadis nomor 120 tidak lagi melalui jalur Atha bin Yazid radhiyallahu anhu, tetapi melalui Urwah. Urwah ini juga tabi'in Bapak Ibu. Nah, Urwah ini disebut oleh Imam Bukhari walakinna Urwata yuhadditsu an Humran, akan tetapi di dalam hadis nomor 160 ini riwayatnya sampai kepada kita melalui tabi'in yang bernama Humran. Ya, maka ada kata walakin, akan tetapi riwayat hadis nomor 160 ini tidak lagi dari Atha bin Yazid, tetapi dari Urwah. Urwah Bapak Ibu yuhadditsu an Humran. Urwah inilah yang meriwayatkan hadis dari Humran hamba sahayanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketemu riwayat hadis nomor 160 dengan riwayat hadis nomor 159 pada seorang tabi'in yang bernama Humran, yang bukan lain merupakan adalah hamba sahayanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Humran menurut Urwah
hadis nomor 160 ini, falamma tawadda'a Utsman qala. Nah, ini yang berbeda. Utsman bin Affan setelah mendemonstrasikan tata cara berwudu dari Rasulullah SAW di hadapan para tabi'in, tentu peristiwa ini terjadi sepeninggal atau sewafatnya Rasulullah SAW. Kalau kemarin atau pada riwayat sebelumnya, hadis nomor 159, setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendemonstrasikan tata cara berwudu di hadapan para tabi'in, beliau berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti tata cara wuduku ini. Nah, itu kata Utsman sebagaimana riwayat hadis yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis nomor 160, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata dengan ungkapan lain yang berbeda maknanya 180 derajat dengan riwayat hadis sebelumnya, tapi memiliki kesamaan di mana baik hadis nomor 159 maupun hadis nomor 160 sama-sama menuturkan kepada kita demonstrasi wudunya Utsman bin Affan di hadapan para tabi'in sebagaimana wudunya Rasulullah SAW. Di situ sama. Yang berbeda ucapan Utsman setelah beliau mendemonstrasikan wudu. Pada hadis nomor 160, Utsman bin Affan berkata kemudian, "Ala uhadditsukum hadisan." Maukah kalian mendengar satu hadis yang akan aku sampaikan kepada kalian semua? Laula ayatun haddastumuhu sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan satu ayat yang memerintahkan saya untuk menyampaikan hadis itu kepada kalian. Nah, ini ucapan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ala uhadditsukum hadisan. Maukah kalian aku ceritakan satu hadis? Laula ayatun haddastumuhu. Kalaulah bukan karena satu ayat di dalam Al-Quran, ma haddastumuhu, aku sama sekali tidak akan pernah menyampaikan hadis itu kepada kalian semua. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis nomor 160 Imam Bukhari tidak menyebut di dalam mata hadis apa ayat yang menjadi motivasi utama Utsman bin Affan mengungkapkan hadis itu kepada para tabi'in dan mengajarkan tata cara wudu seperti yang pernah ia lihat dari Rasulullah. Tidak diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Kalau kita buka Sahih Bukhari tidak ketemu ayat apa yang Utsman bin Affan maksud. Beliau cuma berkata, ala uhadditsukum hadisan laula ayatun ma haddastumuhu. Kalaulah bukan karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, selama-lamanya saya tidak akan menceritakan hadis itu kepada kalian. Ada di situ ayatnya apa? Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Urwah dari Umrah maulanya Utsman bin Affan, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menemukan keterangan dari tabi'in yang bernama Urwah perawi hadis. Nah, di dalam keterangannya Urwah berani berkata bahwa ayat yang membuat Utsman bin Affan mau sebenarnya nahan diri untuk tidak menceritakan sebarang hadis kepada siapapun kecuali karena ayat ini saja. Jadi pertimbangan beliau mengajari ini itu dari ilmunya Rasulullah, bukan karena pamer ilmu,
atau bukan sok jago paling tahu hadis Nabi, atau juga untuk diahdiskan menjadi orang alim, atau karena memang beliau suka mendemonstrasikan ilmu di hadapan orang lain. Bukan itu sama sekali motivasinya, kata Allah. Yang menjadi ayat yang membuat Utsman bin Affan mau tidak mau menceritakan hadis itu kepada kita, surat Al-Baqarah ayat 159, di mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apapun yang telah kami turunkan minal bayyinat, dari keterangan-keterangan Allah, wal huda, begitu juga berbagai petunjuk dari Allah, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami terangkan seterang-terangnya di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab. Allah berfirman sambil mengancam, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka mendapatkan laknat dari Allah dan juga laknat dari orang-orang yang terkutuk. Kenapa orang yang terkutuk melaknat? Orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang tidak mau sampaikan ilmu, dia terkutuk karena tidak tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini sesuai dengan tuntunan, ini tidak sesuai dengan tuntunan. Maka Bapak Ibu, kalaulah bukan karena ayat itu, khawatir Utsman bin Affan mendapatkan kutukan dari Allah dan juga kutukan dari orang-orang yang terkutuk, pasti selama-lamanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mau menceritakan hadis itu kepada kita semua. Ini kalau Bapak Ibu masih ingat, persis sama Bapak Ibu seperti riwayat hadis nomor 118 di dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, apa yang diucapkan oleh Utsman bin Affan di dalam hadis nomor 160, ala uhadditsukum hadisan walaula ayatun ma haddatstumuhu, maukah saya ceritakan kepada kalian satu hadis, kalaulah bukan karena satu ayat di dalam Al-Quran, sama sekali saya tidak akan mau menyampaikan hadis itu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ini polanya sama seperti pola yang juga dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu nanti baca ulang kembali Sahih Bukhari-nya. Di dalam hadis nomor 118 diriwayatkan kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan tentang pengalaman pribadi beliau yang dicurigai oleh orang banyak. Masa Islamnya dengan Nabi sebentar, hanya sekitar 3 atau 4 tahunan saja, tapi akhirnya Abu Hurairah menjadi mutafawwiquna fil hadis, menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga Bapak Ibu, apa kata Abu Hurairah di dalam hadis nomor 118, inna nasa yaquluna, kebanyakan orang pada taruh curiga dan berkata, aksara Abu Hurairah, Abu Hurairah itu kenapa meriwayatkan hadis lebih banyak dari kita, padahal kita semua Islamnya lebih lama daripada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sambil membela dirinya, apa kata Abu Hurairah? Walaula ayatani fi kitabillah ma haddatsu hadisan, kalaulah bukan karena ada 2 ayat di dalam Al-Quran, selama-lamanya aku tidak akan pernah menceritakan sepotong hadis pun kepada umat manusia. Kalau tadi di dalam hadis 160, walaula ayatun, kalau bukan karena satu ayat. Di dalam hadis nomor 118 Abu Hurairah berkata, walau
haddatsu haditsan, aku tidak akan pernah cerita sepotong hadis pun kepada umat manusia. Apa dua ayat yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhirnya mau menceritakan, meriwayatkan hadis kepada para sahabat maupun tabi'in yang lain? Yang pertama sama seperti ayat yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, surat Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ayatnya hampir sama tapi dengan redaksi yang berbeda, surat Al-Baqarah 174, di mana pada ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Ini ayat-ayatnya mirip-mirip ya. Wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an, wa yashtaruna bihi samanan qalila, demi mendapatkan keuntungan sedikit, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar, maka yang dia makan dari keuntungan sedikit itu bukanlah rezeki kecuali melainkan api neraka jahanam. Wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, kelak Allah di hari kiamat tidak pun mau berbincang dan bertatap muka dengan orang seperti ini. Wa la yuzakkihim, dan mereka tidak akan pernah disucikan jiwanya oleh Allah. Wa lahum adzabun alim, dan kelak mereka mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu kata Abu Hurairah, walau la ayatani fi kitabillah, kalaulah bukan karena ada dua ayat di dalam Al-Quran. Apa dua ayat itu? Surat Al-Baqarah 159 dan surat Al-Baqarah ayat 174. Nah, haddatsu hadisan, aku tidak akan pernah menceritakan sepotong hadis pun kepada kalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang akhirnya yang membuat para sahabat seperti Abu Hurairah maupun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mau menceritakan hadis, takut mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, khawatir dikategorikan sebagai orang yang menuntut ilmunya kepada umat ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, polanya sama, dan itu akhirnya ditarik, dibaca oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahabat yang melakukan satu kebenaran, satu kebaikan, dan pola mereka dalam melakukan kebaikan dan kebenaran itu terbaca sama, dan mungkin mereka atau salah satu dari keduanya itu berdusta atau tidak mungkin. Itulah kemudian para ulama sepakat, meskipun Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak dicurigai oleh para ulama salaf, kenapa dia bisa meriwayatkan hadis banyak padahal cuma 3 tahun Islamnya dengan Nabi, tapi memiliki pola yang sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu akhirnya yang menyebabkan para ulama hadis di kemudian hari mau menerima semua macam hadis yang diriwayatkan kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Utsman bin Affan ya di dalam riwayat hadis ini?
Nah, ini dijelaskan panjang lebar oleh Imam Muhajir kepada kita mengenai surat Al-Baqarah ayat 159 yang membuat Utsman mau menceritakan hadis-hadis dari Nabi. Wa quratu Utsman radhiyallahu anna hadhil ayata tuhabbitu ala tabligh. Utsman bin Affan radhiyallahu bermaksud bahwa ayat ini, maksudnya surat Al-Baqarah ayat 159, tuhabbitu ala tabligh, inilah yang motivasi dia untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Wahia wa muzina fi ahli kitab. Ayat ini yaitu ayat Al-Baqarah 159 meskipun sebenarnya diturunkan oleh Allah kepada ahli kitab. Kan ahli kitab Bapak itu yang tahu kebenaran Muhammad sebagai nabinya Allah sesuai dengan ciri-ciri di dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran Muhammad. Walakin al-ibrata bi'umumil lafzi, tapi ada satu kaidah di dalam agama yang disepakati dalam memahami Al-Quran. Al-ibrah, pelajaran di dalam Al-Quran itu bukan bikhususis su'al wala sabab, bukan karena itu. Bapak Ibu kalau lihat misalnya ada sahabat yang bertanya, bagaimana hukumnya wanita sedang haid? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Allah kemudian beri jawaban, katakan Muhammad kepada sahabatmu yang bertanya, jauhilah istri-istri kalian pada saat dia datang haid. Huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah istri kalian. Nah, apakah itu jawaban hanya khusus kepada yang bertanya atau berlaku kepada kita semua Bapak Ibu? Nah, sepakat para ulama tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi, pelajaran di dalam Al-Quran dengan keumuman lafaz, walaupun turunnya karena sebab-sebab khusus peristiwa tertentu. Begitu juga ayat ini, meskipun ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahli kitab, tapi para ulama mengatakan keberlakuannya umum kepada setiap kaum muslimin, dan itu juga dirasa langsung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa qad taqaddama wa dzalika li Abi Hurairah fi kitabil ilmi. Begitu juga hadis yang sama sudah kita baca saat mengalami Abu Hurairah mengalami hal yang sama di dalam kitab ilmu, hadis nomor 118 yang sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi sama. Wa inna kana Utsman yara tablighu dzalika. Maka dalam pandangan Utsman bin Affan ayatnya cukup satu saja, walaupun Abu Hurairah menggunakan dua ayat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa qad rawa Malikun hadzal hadis fil Muwatta. Imam Malik sama di dalam kitab hadisnya Al-Muwatta juga meriwayatkan hadis ini dari Urwah, sama berarti dengan hadis nomor 160. Wa lam yaqa fi riwayatihi ta'yinil ayat. Di dalam riwayat Muwatta tidak disebut juga ayatnya, sama seperti di dalam Sahih Bukhari. Faqala min tibari nafsihi, tetapi kemudian Imam Malik menduga-duga. Nah, Imam Malik sepertinya tidak ketemu ucapan Urwah yang mengatakan yang dimaksud dengan ayat di situ adalah surat Al-Baqarah 159. Imam Malik tidak ketemu riwayat itu, sehingga Imam Malik mencoba menerka-nerka ayat apa yang dimaksud oleh Utsman bin Affan. Urahuli, maka kata Imam Malik kemungkinan yang dimaui oleh ayat itu oleh Utsman bin Affan adalah surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Itu ayat yang diyakini yang diucapkan oleh Utsman bin Affan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa
aqimis sholata, tegakkanlah sholat tarafain nahar, dua sisi waktu siang. Ya, maksudnya apa itu dua sisi waktu siang itu Bapak Ibu? Sholat duhur dan juga sholat maghrib. Awal siang duhur, penghujung siang itu tenggelamnya matahari maghrib. Wal zulafan atau sholat subuh, dan satu lagi sholat duhur. Wal zulafan minal lail, sholat malam, sholat isya. Ya, ini yang dipakai dari oleh para ulama Syiah Bapak Ibu, terutama Syiah Imam Isna Asy'ariyah. Sholat wajib dalam Islam itu 3 waktu. Jadi kalau kita kira sholat itu cuma 3 waktu, 2 waktu lagi sunnah itu maghrib dan juga asar itu sunnah hukumnya. Yang wajib itu subuh, duhur dan juga isya dalam paham Syiah seperti itu. Tapi dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholat itu wajibnya 5 waktu. Saya pernah buat eksperimen dalam berbagai majelis taklim, saya pernah sampaikan itu Bapak. Pernah satu kali di kelas pasca sarjana, saya ngajar di pasca sarjana, saya minta mahasiswa saya itu buat paper, buat makalah, baca semua kitab hadis bab sholat, tentang awqatus sholat, waktu-waktu sholat. Nggak boleh baca kitab fikih. Nah, dari situ, dari berbagai hadis itu, tolong simpulkan sebenarnya sholat itu dalam sehari semalam berapa waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 12 orang mahasiswa saya, kesimpulannya berbeda-beda. Ada yang bilang sholat itu wajibnya 3 waktu, ada yang bilang 5 waktu, ada yang bilang 8 waktu, ada yang bilang 12 waktu. Kenapa kok bisa ada sampai 6, 7, 8? Misalnya Bapak Ibu ada sabda Nabi yang berbunyi sholatul witri fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sholat witir itu hadis sahih Bapak Ibu, ada di dalam Sunan Abi Dawud. Sholatul witri fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sholat witir itu wajib. Fardhat itu maknanya fardhu, wajib kepada setiap kaum muslimin dan muslimah. Tapi kenapa kita nggak ada yang sholat witir? Ada kita yang memahami sholat witir itu wajib? Nggak kan? Bapak Ibu memahaminya apa? Sunnah kan? Dari mana itu kita paham? Dari fikih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu langsung baca hadis, boleh jadi Bapak Ibu memahami sholat witir itu wajib. Maka inilah yang sering sekali, berulang-ulang kali saya gak akan pernah bosan Bapak Ibu mengatakan bahaya betul kalau Bapak Ibu kembali langsung kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Bahaya betul Bapak. Ya, para ulama tidak pernah sepakat mengatakan sholat witir itu wajib, kecuali sebagian ulama dalam mazhab Hanafi. Ya, sebagian Ahnaf itu ada Bapak Ibu yang berfatwa sholat witir itu wajib, ada ya. Tapi ijma ulama ada. Maka kita itu kan tahu sholat itu dari kitab hadis atau dari fikih Pak? Dari fikih. Kalau Bapak Ibu saya suruh seperti mahasiswa saya, nanti kesimpulannya juga beda-beda. Nah, itu kan bisa menyebabkan sesat umat. Udah sholatnya tiap hari 12 waktu sehari semalam, itu kan bisa kacau itu Bapak Ibu ya. Nah, maka penting sekali kita belajar agama itu dengan ilmunya ulama. Kita fikih, ilmu fikih itu ilmunya ulama. Hadis itu miliknya Rasulullah, Al-Quran itu miliknya Allah. Tata cara memahami Al-Quran dan hadis di dalam ilmu ibadah itu salah satunya ada di dalam kitab fikih ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu an? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar langsung Nabi Muhammad
hadisnya, la yatawaddau rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli sholata. Tidaklah seseorang yang berwudu wa yuhsinu wudu'ahu dan bagus tata cara wudunya seperti yang diajarkan oleh Nabi, dan sembarangan. Maka penting Bapak Ibu, saya kalau lagi wudu ada anak kecil yang wudu di samping saya sembarangan wudunya, saya mau memperbaiki wudunya itu meskipun sholat saya masbuk, karena itulah yang dicontohkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu nanti boleh baca hadis-hadis yang sering sekali diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang namanya Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Wa'il bin Hujr itu Bapak Ibu sering sekali meriwayatkan hadis kepada kita, anna Rasulullah SAW amara lil musiil wudu. Nabi Muhammad SAW memperbaiki atau mengoreksi wudu sahabat yang asal-asalan. Jadi perbaiki langsung, udah kamu pulang, ditungguin sama Nabi Bapak Ibu, dipelototi, ditungguin. Tapi kalau bapak-bapak tidak berani, takut kena tempeleng. Kadang-kadang bapak-bapak itu asal-asalan, tidak berani saya, takut kena tempeleng. Tapi kalau anak-anak saya tungguin, tadi saya tungguin. Tadi ada satu orang di samping saya, anak-anak, waduh, enggak itu caranya, saya bilang, angkat dulu celana kamu. Nah, diangkat celana dia, baru duduk. Setelah angkat celana baru duduk. Kebetulan pakai baju pendek, nggak usah digulung. Ini celananya nggak diangkat Pak, nggak bisa untuk itu. Kalau celana nggak diangkat, gulung dulu celana kamu baru duduk. Kalau pakai lengan panjang, gulung dulu lengan bajumu baru duduk. Nah, baru coba duduk yang benar. Nah, waktu sapu tangannya kan salah-salah anak-anak. Oh, jangan disampaikan ke siku, baru sah. Karena Allah minta dalam Al-Quran, wasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, sampai ke siku. Nah, Rasulullah sering sebagaimana seringnya Nabi Muhammad kata Wa'il bin Hujr, amara lil musii sholat. Kalau lihat orang sholatnya sembarangan, asal-asalan, orang itu pasti ditemui sama Nabi Bapak, dikoreksi, diperbaiki tata cara sholatnya. Kalau ini nggak benar, kalau ini maka diarah Bapak itu hal yang lumrah. Kalau kita lagi sholat, ya mungkin agak capek dikit, ya. Sujud kita, tangan kan sebenarnya nggak boleh melantai. Kalau laki-laki, perempuan boleh. Laki-laki itu harus angkat itu tangan pada saat kita sujud. Kadang-kadang kita capek mempegang tangan melantai, ya. Itu siap-siap Pak. Ada orang Arab yang negur, dia bukan sok menggurui kita itu, bukan, tapi dalam rangka mau mengamalkan. Jadi cara respon, cara baca teguran itu nggak boleh merasa kecil hati. Kalau dia cengeng, kayaknya pusaka penolong, ya kan? Kayaknya semacam dianggap menggurui, seolah-olah orang yang ditegur itu rendah harga dirinya. Enggak, dia biasa yang lumrah. Bahkan syekh pun kalau dia salah, dia ditegur. Ada satu orang syekh Bapak Ibu pernah di masa saya dulu di Mesir, sholat kita di Masjid Al-Azhar, tata letak tangannya itu tidak betul, sedekat tangannya itu tidak betul. Walaupun di dalam mazhab Hanafi itu ada wada'a yadayhi tahta surah, setelah takbiratul ihram dekat tangannya itu di bawah pusat, itu ada di dalam mazhab Hanafi. Tapi sepakat juga para ulama, hadis yang meriwayatkan itu Nabi Muhammad setelah sholat taruh tangannya di bawah pusat itu lemah sekali, hadis mursal. Hadis mursal Bapak Ibu diriwayatkan oleh tabi'in, langsung nyambung ke Nabi, nggak ada sahabat, itu mursal namanya. Mungkin tabi'in langsung ke Nabi, nggak ada sahabat, nggak mungkin, karena tabi'in ini nggak ketemu dengan Nabi. Nah, kadang-kadang kita kan lebih malas gitu kan, sembarangan aja, nggak sadar. Itu ditegur usianya itu.
tadi saya keliru, terima. Itu hebatnya ya orang yang berjiwa besar gitu ya. Tapi kalau di kita kayaknya belum siap. Masyarakat kita masih menganggap teguran itu sebagai tindakan menggurui orang lain. Apalagi kalau kita nggak dikenal, itu ada resiko. Bapak Ibu nggak dikenal, apalagi pakai baju kaos. Sudah pakai baju kaos, peci nggak pakai celana jeans, negur. Orang yang pakai baju jubah, pakai sorban, padahal sholatnya sembarangan. Berarti kan siapa yang tahu kan? Mikir-mikir lagi kita negur ini baju saya tapi ditegur juga, ditegur lagi. Lagi kita di tempat kita ini ya. Nah, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang berwudu dan bagus wudunya, yusalli sholatan, dan dia kemudian menunaikan sholat, illa ghufira lahu ma bainahu wa baina sholat, dosa-dosa antara wudu dan sholatnya itu diampuni sama Allah, hatta yusalliyaha, sampai kemudian dia sholat untuk kedua kalinya. Ya, jadi yang menarik di sini, apa yang dimaksud dengan sholat untuk kedua kalinya? Ini dijelaskan Bapak Ibu oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ai al-maktubah. Makna di sini Bapak Ibu bukan antara sholat sunnah yang satu dengan sunnah yang lain. Misalnya Bapak Ibu setelah wudu sholat 2 rakaat pada wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, itu kan 2 sunnah. Kemudian sholat lagi rawatib qobliyah, itu 3 sunnah, antara 1 sunnah dengan sunnah yang bukan itu maksudnya. Tetapi ai al-maktubah, di antara 1 sholat wajib kepada sholat wajib yang lainnya. Itu kesimpulan Imam Ibnu Hajar. Dari mana beliau menyimpulkan itu? Kata Nabi dalam hadis yang lain, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahuma idza jutanibatil kabair. 1 sholat 5 waktu ke 5 waktu yang lainnya, 1 Jumat ke Jumat berikutnya, 1 Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya, mukaffiratun ma bainahuma, menjadi penghapus dosa di antara 1 waktu dengan waktu yang lain. Jadi rentang waktunya panjang sekali. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama sholihin selalu menjaga wudunya mereka. Selama wudu mereka terjaga Bapak Ibu, maka semenjak itulah dosa-dosa mereka diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu amalan yang berat ya, menjaga wudu itu. Bapak Ibu kalau mengamali salah satu sunnah Nabi itu ya jaga wudu, tapi beratnya kita ampun. Apalagi kalau Bapak Ibu suka buang angin, sebentar kita tentu gimana caranya menjaga wudu itu ya, sebentar kita tentu nggak bisa kita jaga wudu itu. Kalau Nabi dalam riwayat hadis pernah Bapak Ibu sholat subuh dengan wudu isyanya, pernah itu, sering kalau Nabi itu. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, pernah Nabi Muhammad sholat subuh hari ini dengan sholat wudu sholat subuh hari sebelumnya. Itu kita tak sanggup, kalau gitu tak sanggup kita itu Bapak Ibu ya. Nabi Muhammad mungkin para ulama sering, tradisinya ulama Imam Syafi'i sering saya kisahkan ceritanya, sering sekali beliau sholat subuh dengan wudu sholat isya, sering. Kita jangankan itu, sholat maghrib dengan isya aja batal wudu. Itu kan cuma 45 menit, batal juga wudunya kita ya. Orang awam, umat akhir zaman kita itu susah ngamali amalan-amalan berat seperti para nabi, sahabat, dan ulama salafus saleh. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan